Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Uliasari dengan NPM 2117051018 dari kelas D jurusan Ilmu Komputer. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang aritmatika komputer untuk memenuhi mata kuliah pengantar organisasi komputer oleh Bapak Febi Eka Febriansah MT. Untuk materi yang pertama, di sini ada unit aritmatika dan logika. Aritmatika dan logika adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang fungsinya untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Di sini ada contoh operasinya. Untuk operasi matematika aritmatika ini ada dua, yaitu penjumlahan atau adder, yang kedua itu pengurangan atau subtraktor. Dan untuk contoh operasi logika juga ada dua, di sini ada operasi AND dan operasi OR. Selanjutnya ada struktur ALU. ALU memiliki fungsi utama pada bagian logika dan fungsi aritmatika. ALU tidak akan bekerja bila tidak mendapat perintah dari kontrol unit dalam prosesor. Begitu juga sebaliknya. ALU ini akan bekerja bila mereka mendapat perintah. Kontrol unit akan memberikan perintah sesuai dengan yang tertulis di register. Setelah proses ALU dilakukan, hasilnya adalah register yang berisi hasil perhitungan atau suatu perintah yang lain. ALU memiliki komponen elektronika, yakni sekumpulan transistor yang diberi nama dengan logic gate. Fungsi dari logic gate ini untuk melaksanakan operasi aritmatika dan operasi logika. Susunan dari logic gate dapat melakukan perintah menghitung matematika lebih lengkap seperti adder untuk menambahkan suatu bilangan. Di sini ada 6 operator logika perbandingan. Yang pertama itu sama dengan, yang kedua tidak sama dengan, yang ketiga kurang dari, yang keempat lebih dari, yang kelima kurang dari sama dengan, dan yang terakhir lebih dari sama dengan. Di sini ada fungsi ALU. Fungsi ALU atau Arithmetic Logical Unit adalah melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan statistika. ALU terdiri dari register-register untuk menyimpan informasi. Tugas utama dari ALU ini adalah melakukan sebuah perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Di sini ada rangkaian utama dalam perhitungan ALU. Untuk yang pertama itu ada adder. Nah, adder ini fungsinya untuk menjumlahkan bilangan dan memproses operasi aritmatika. Adder ini disebut rangkaian kombinasional aritmatika. Di sini di dalam adder ini ada 3 jenis, yaitu half adder, full adder, dan parallel adder. Untuk yang pertama itu ada half adder. Half adder ini merupakan dasar bilangan biner yang masing-masing hanya terdiri dari 1 bit. Oleh karena itu dinamakan penjumlahan tidak lengkap. Di sini ada contohnya, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, jika kita jumlahkan hasilnya akan 0, S-nya. Untuk yang kedua, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, jika dijumlahkan hasilnya adalah 1. Untuk yang ketiga, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, jika dijumlahkan hasil sumnya itu adalah 0. Dengan pindahan CY atau carry out sama dengan 1, dengan demikian half adder memiliki 2 masukan, yaitu masukan A dan masukan B, dan memiliki 2 pengeluaran juga, yaitu S dan CY. Untuk yang kedua yaitu full adder. Nah, full adder ini fungsinya untuk mengolah data penjumlahan 3 bit bilangan atau lebih. Oleh karena itu dinamakan rangkaian penjumlahan. Dan di sini ada tabel untuk full adder-nya. Untuk yang terakhir ini ada parallel adder, yaitu rangkaian full adder yang disusun secara paralel dan berfungsi untuk menjumlahkan bilangan biner berapapun bitnya, tidak tentu, tergantung jumlah full adder yang diparalelkan. Parallel adder ini terdiri dari 4 buah full adder yang disusun paralel sehingga membentuk sebuah penjumlahan 4 bit.
Nah, di sini ada floating point atau pecahan. Untuk menuliskan bilangan floating point dilakukan dengan menuliskan dalam bentuk eksponensial, sehingga bilangan tersebut memiliki bilangan dasar, bilangan pangkat, dan basis bilangan tersebut. Di sini ada contoh, ada 675 miliar. Jika kita tulis jadi 6,75 kali 10 pangkat 14. Selanjutnya ada representasi integer positif. Nah, di sini seandainya semua integer positif konversi ke biner biasa, tinggal disesuaikan dengan panjang bit register yang tersedia. Nah, di sini kita ada contoh 8 bit. Jika 0,00000000 sama dengan 0, jika 0,000001 sama dengan 1, jika 0,01,01,001 sama dengan 41, jika 1,0,0,0,0,0,0 sama dengan 128, jika 1,1,1,1,1,1,1,1, maka hasilnya 255. Nah, selain ada representasi integer positif, di sini juga ada representasi integer negatif. Nah, mulai timbul masalah saat akan menyimpan bilangan negatif dan komputer tidak mengenal tanda minus. Nah, bit paling kiri menunjukkan magnitude integer, positif atau negatif. Nah, di sini jika ada plus 18, maka hasilnya 0,00,10,0,10. Jika di sini ada min 18, sama dengan hasilnya 10,0,1,0,0,10. Nah, kekurangan dari representasi integer negatif ini adalah ada dua buah angka 0. 0 positif, angkanya 0,0,0,0,0,0 dan negatif 1,0,0,0,0,0,0. Di sini untuk materi selanjutnya adalah integer aritmatika. Nah, di sini ada representasi integer positif, negatif, dan bilangan 0. Untuk yang pertama, bila sebuah bilangan integer positif dan negatif yang sama direpresentasikan, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Untuk yang kedua, bila hanya terdapat sebuah representasi bilangan 0 saja, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Untuk yang terakhir, pada kasus komplement 2, terdapat representasi bilangan n bit. Untuk min 2n tidak terdapat untuk 2n. Nah, untuk selanjutnya ini ada aturan untuk mendeteksi overflow. Aturan di sini adalah bila dua buah bilangan ditambahkan dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka akan terjadi overflow bila dan hanya bila hasilnya memiliki tanda yang berlawanan. Di sini ada aturan pengurangan. Untuk mengurangkan sebuah bilangan atau subtrahen dari bilangan lainnya, anggaplah komplement 2 subtrahen dan tambahan hasilnya ke bilangan lainnya. Untuk pembulatan, teknik pembulatan yang sesuai dengan standar IEEE adalah di sini ada 4. Untuk yang pertama, pembulatan ke bilangan terdekat. Hasil dibulatkan ke bilangan terdekat yang dapat direpresentasikan. Yang kedua, pembulatan ke arah. Hasil dibulatkan ke atas ke arah tak terhingga positif. Untuk yang ketiga, pembulatan ke arah. Hasil dibulatkan ke atas ke arah tak terhingga negatif. Untuk yang terakhir, pembulatan ke arah 0. Hasilnya dibulatkan ke arah 0. Di sini ada pecahan aritmatika. Sistem penempatan titik desimal dengan cara membagi kalimat menjadi dua bagian. Satu bagian berisi angka pecahan, sebagian lainnya merupakan eksponen dari 10. Posisi efektif dari titik desimal akan berubah ketika eksponennya diubah juga. Sistem ini digunakan untuk menyatakan hasil perhitungan yang sangat besar atau sangat kecil. Operasi pecahan aritmatika ini terdiri dari penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu dia penjelasan saya tentang aritmatika komputer. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.